Oke ya. Ini untuk minggu ke-9 itu pengantar uji T ya. Ini materi udah mulai makin, menurut saya sih sudah makin kompleks ya, sehingga kita perlu kayak apa ya, kayak lihat gitu, sanggup nggak, kalau sanggup diterusin gitu, kayak gitu. Nah, uji T ini kan paling sering dipakai ya. Sebenarnya uji T itu sama prinsipnya seperti Z, dan Z itu tidak mudah dipakai dalam uji sesungguhnya karena data-data yang dimiliki peneliti itu biasanya tidak mencukupi untuk bisa melakukan uji Z. Misalnya, kita nggak tahu ya, rata-rata populasi, standar deviasi populasi, kita nggak tahu. Data populasi kita nggak punya, ya. Sehingga kita nggak bisa melakukan uji Z. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membuat uji yang lain yang bisa mendekati uji Z. Nah, ujinya itu namanya uji T. Ya, ini kita tambahin L. Misalnya, asumsinya sama seperti dalam Z, ya, bahwa dia harus independen, ya, karena kalau independen tuh kaitannya dengan peluangnya sama antara satu data dengan data yang lain tuh peluangnya tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah, peluangnya itu namanya kita katakan observasi yang independen. Jadi kayak ngambil kartu ya, ngambil kartu satu, terus harus ada replacement. Kita kembaliin dulu supaya kita bisa ngambil yang baru lagi. Nah, yang pengambilan yang pertama itu tidak memengaruhi pengambilan yang kedua. Itu namanya observasi yang independen. Kalau tidak independen itu lebih kompleks lagi. Di situ teori peluang lebih sulit, makanya kita nggak bahas sampai ke sana kan, kita nggak mau terlalu kompleks gitu ya. Kalau yang observasi yang tidak independen tuh contohnya kayak kalau kita ngambil kartu satu, keluarnya as keriting gitu ya. Habis itu kita ngambil lagi. Nah, pengambilan yang kedua, tentu tidak mungkin kita mendapat as keriting kan. Nah, kenapa? Karena as keriting udah diambil tadi. Nah, ini yang namanya nggak independen, bahwa pengambilan yang berikutnya itu tergantung tadi tuh pengambilan yang sebelumnya tuh seperti apa. Itu yang tidak independen. Nah, kalau uji Z tuh harus independen, harus sama semua peluangnya antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Nah, kemudian sampelnya itu, ini populasi sampel atau populasi dan sampel sih? Maksudnya gimana, Vin? Sampel, jadi kan sampel itu diambil dari populasi. Nah, populasi asal sampel ini tuh haruslah normal. Oh, populasi asal. Ya. Populasi sampel, maksudnya populasi dan sampel? Populasi awal, jadi di origin sample, itu bahasa Inggrisnya ya. Origin population, itu harus normal distribusinya. Sehingga si sampelnya itu diperkirakan juga berdistribusi normal. Nah, terus kalau kita pakai uji T kan, nah ini yang saya bilang tadi, standar deviasi populasinya tuh nggak diketahui, ya. Sebenarnya kalau pakai uji Z kan kita harus tahu standar deviasi populasi. Nah, kita melakukan dugaan gitu ya, yang mendekati uji Z gitu. Distribusinya sama, bentuknya kurang lebih. Kemudian, kapan saat yang tepat untuk menggunakan uji T dalam menguji hipotesis penelitian? Kalau kita nggak tahu kondisi populasinya, ya memang dalam penelitian siapa sih yang tahu populasinya, kan nggak ada, semua kita kerja pakai sampel kan, nggak ada yang tahu populasi sesungguhnya tuh nggak ada. Jadi ya kalau kita kerja pakai sampel ya pakailah uji T gitu.
Kemudian degree of freedom, derajat kebebasan itu perlu sekali. Ini sama seperti waktu kita bicara standar deviasi untuk sampel. Itu kan kita pakai degree of freedom itu kan, yang N-1. Nah, dalam uji T itu juga sama. Kita pakai itu. N-1 itu. Terus, nah ini kita lihat dari tabel ya. Hipotesis dua arah. Oke, saya buka tabel dulu. Dalam uji T ini, sama seperti bagian bab sebelumnya, itu kita bicara soal uji satu arah, ya, one tail, bisa kanan atau kiri, kemudian standarnya itu kan yang uji dua arah, atau two tails ya. Dari mana kata tail itu ya, dari ekornya itu ya, body and tail gitu kan ya. Ini sampai sini kita udah paham kan ya. Nah, kemudian gimana cara kita melihat tabel B2 ini? Caranya itu kita lihat dulu bagian pertama itu one tail. Bagian yang kedua ini two tails. Ya. Kalau bagian yang pertama ini, halo, kalian masih ada di situ? Masih ada, Bu. Masih, Bu. Masih ya? Kenapa saya hilang screen-nya? Nah, kembali nggak screen-nya? Balik ya? Dari tadi Anda sih, Bu. Di saya hilang, Bu. Di saya tiba-tiba hilang. Nah, ini yang one tail, yang bawah itu yang two tails. Lalu ini alfanya. Ya. Alfanya, kalau one tail, alfanya biasanya kan dia 0,05 itu ada di sini. Kalau two tails ya 0,05 itu ada di sini yang 5%. Nah, kita biasanya kan pakainya 5% sama 1%. Ya kan? Kenapa dia 0,05 itu di two tails tuh sama dengan 0,025 di one tail? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu nggak? 5% di sini sama dengan kalau di one tail tuh 0,025. Ada yang tahu nggak? Ini sama seperti penjelasan yang waktu itu. Jadi, kalau di sini 5% itu dibagi 2, ya kan? Berarti di sebelah sini berapa? 2,5. Nah, di sini berapa? 2,5. Nah, kalau di sini 2,5, di sini 2,5, total jadi 5%, itu di two tails ya, 5%. Artinya, kalau dia one tail, berarti di sini sama dengan berapa? 2,5 kan? Makanya di sininya 0,025. Ini 2,5. Kalau 5% untuk two tails, ini kan luas daerah ini kan 2,5%. Nah, itu 2,5% untuk kalau dia alpha untuk 2,5% one tail. Sama kan? Logikanya gitu. Jadi ini kan separuhnya. Paham nggak sampai situ? Ya kan? Kalau two tails-nya ini 10%, kalau ini 10%, berarti di sini 5%, sini 5% kan? Ya, betul nggak? Makanya di sini one tail jadinya 5%. Nah, habis itu logikanya masuk nggak? Mengerti, Bu. Oh ya. Ngerti, Bu. Jelas ya. Nah, itu makanya dia ada di kolom yang sama. Bagi 2 kan.
Sekarang DF-nya itu N-1. Jadi kalau misalnya N-nya 10, maka kita cari di sini 9. Lalu tinggal cari di one tail atau two tails. Kalau one tail 5% berarti di kolom ini. Gitu. Ya. Terus kita cari. Nah, itu adalah luas atau proporsi daerah yang diarsir. Oke. Sekarang kita lihat ini ya. Nanti kalau ini mati, kita pindah zoom yang lain. Kok nggak bisa ya? Tadi udah muncul Word-nya, Bu. Oh, udah muncul. Saya mau buka 2, tapi kok jadi cuma 1. Oke, ini yang pertama N sama dengan 4. Nah, kalau N sama dengan 4 berarti DF-nya berapa? Tiga. 3 ya. Nah, kemudian di sini alfanya sudah ditentukan 5%. Berarti 3, ini 2 arah kan? 2 arah berarti 5%. Nah, berarti 3,182. Mana tadi? Nah, gitu kan? Sekarang kalau N-nya 15, berarti DF-nya berapa? DF berapa? Kalau N-nya 15. Ya, 14. 14, karena ini uji hipotesis 2 arah, alfa, jadi kita carinya tuh yang di sini. Nah, berarti ini kan 2,145. Ya. Terus kenapa ini plus minus? Karena ini ya 2 titik kan. Ya, sama kayak Z logikanya. Kalau 24 berarti kita carinya N-nya 23. 23. Nah, ini ya. 2,069 gitu. Ya. Sampai sini bisa diikuti kan ya? Terus sebuah pengujian temporer data sampel N4 SS300. Varian sampel dan estimated standard error untuk rata-rata sampel tersebut. Ini sama aja, varians kan rumusnya kan SS per N ya? Apa ini? Bukan ini. N-1 kan? Karena ini sampel. Iya, Bu. Nah, jadi 300 per 3. Makanya variansnya 100. Kalau standar error akar dari bagaimana nih? Kavin. Akar dari S kuadrat per N. Akar dari S kuadrat per N. Ya. Itu Kavini tulisnya di sini. Nah, ini. S kuadrat per N. Tadi saya lupa. Nah, ini sudah ditulis sama Kavin. Ya. Jadi 100 per 4. 25 akar 25 5. Gitu. Ya. Apa itu sebenarnya standard error? Apa itu sebenarnya standard error itu? Apakah Vini ngejelasinnya gimana? Itu ada di materi yang saya skip itu sebenarnya. Jadi ada rata-rata sampel ya. Semua kemungkinan sampel ya dari populasi itu kalau kita ambil semua kemungkinan sampelnya, misalnya populasi ada 10 ya, 10 angka. Kita mau ambil sampel 2 angka. Semua kemungkinannya itu dari 2 itu kan bisa 1, 2, bisa 1, 3, 1, 4. Nah, semua kemungkinannya itu di rata-rata itu namanya rata-rata min. Ini yang minggu ini saya bahas itu ya rata-rata. Tapi sebenarnya materi dari bab
7 ya. 7. Ya, bab 7 yang saya skip itu. Sama peluangnya itu. Nah, ketika kita mengambil sampel, kan ada kemungkinan keliru kan? Ada kemungkinan kita ngambilnya dari 10 tuh hanya 1, 2. Nah, terus yang lain gimana? Disitulah ada yang namanya standard error. Tapi ini sebenarnya kalau nggak salah cara ngitungnya sama aja seperti standar deviasi ya, Kavin? Error. Iya. Standar deviasi. Cuma nih N-nya nggak diberi N-1 gitu. Iya. Nanti kalau ini mau mati nih, mati kita pindah ini ya. Oke. Jadi kalau begitu standar errornya kita hitungnya begini. Kita cari dulu variansnya. Setelah dapat variansnya, kemudian kita masukin ke rumus standard error ini. Nah, semoga nanti penjelasan tentang standard error bisa saya jelasin di pas penjelasan sehingga nggak terlalu menyulitkan ya, apa itu standard error. Terus semakin besar nilai DF, bentuk dari distribusi T semakin mendekati bentuk distribusi normal. Iya, karena apa? Kalau nilai DF-nya makin besar, itu kan berarti N-nya makin besar. Ya kan?